Masih di Chandra Maya Story. Bismillah, assalamualaikum. Bagian berikutnya. Di sini akan terkuak siapa pelaku dari pengiriman santet yang diderita oleh si kecil Yana. Ini dia selengkapnya oleh Lestari Hunayfi. Tony FS membacakannya. Pandanganku tidak bisa terlepas dari sosok Pangestu, putra sulung Pak Warsito. Mas Guntur, kenalin, ini Pangestu putra sulung saya, dan yang ini Ina istrinya. Oh ya, itu Linggar, putra kedua saya. Linggar ini yang menemukan Yana, Mas. Saya Guntur, Mas. Papa ngapain sih bawa orang ini ke sini? Pangestu, jaga bicaramu. Pangestu menatap sinis ke arahku. Maaf, Pak, apa saya bisa melihat Yana? Mau apa kamu? Bentak Pangestu yang mencegahku. Pangestu, kau ini kenapa? Mas Guntur ini Papa mintain tolong buat nyembuhin adekmu. Pangestu mengepalkan kedua tangannya. Linggar, tolong antar Mas Guntur ke kamar Yana. Perintah Pak Warsito. Baik, Pak. Aku mengikuti langkah Linggar menuju kamar Yana. Gadis kecil itu masih terbaling lemah, walaupun makhluk yang ada di tubuhnya sudah tidak berontak. Namun Yana menolak saat diberi makanan. Linggar pun bertanya, Mas Guntur, apa Yana bisa sembuh, Mas? Aku tak tega melihat menderita seperti ini, ucap Linggar yang mulai terisak di samping Yana. Sabar, Linggar. Berdoa dengan Sang Pencipta. Jangan berhenti meminta kesembuhan Yana. Tapi, sudah lama sekali aku jauh dengan Tuhanku, Mas. Apakah ia masih menerima doaku? Allah itu Maha Pengampun. Linggar mengangguk pelan. Aku mendekati tubuh Yana. Kubacakan doa untuk membersihkan tubuh Yana dari makhluk-makhluk yang mendiami tubuhnya. Satu persatu, makhluk-makhluk itu keluar meninggalkan tubuh kurus Yana. Setelahnya kupasang kembali doa pelindung. Aku tak mampu sekaligus mengeluarkan semua yang ada di tubuh Yana. Lagi pula aku tak mau ambil resiko melihat kondisi Yana yang sudah sangat-sangat lemah. Aku kembali ke ruang tamu, menemui Pak Warsito. Aku berniat untuk pamit. Bagaimana, Mas? Apa ada perkembangan? Saya khawatir tubuh Yana tak mampu bertahan lagi, Pak. Lalu apa yang harus saya lakukan, Mas? Serahkan semuanya kepada Sang Pencipta, Pak. Tak ada obat yang lebih ampuh dari obatnya. Tapi, Mas, ucapan Pak Warsito tertahan. Tak ada kata terlambat untuk bertobat dan kembali, Pak. Iya, Pak. Linggar juga kangen kita yang dulu, Pak. Apa maksudmu? Kau ingin kita kembali miskin lagi? Ucap Pangestu penuh emosi. Bukan itu maksud Linggar, Mas. Dulu sewaktu hidup kita masih di bawah, kita tak pernah lupa akan kewajiban kita. Tapi setelah kita punya segalanya, seakan-akan kita lupa. Mungkin Yana adalah teguran untuk kita dari Sang Maha Esa. Wah, kamu ini anak kecil tahu apa? Mas, jangan pikir Linggar gak tahu ya, kalau salah satu penyebab Yana seperti ini itu Mas Pangestu. Apa maksud kamu, ah? Otakmu ini sudah kacau. Sudahlah, Mas, hentikan. Linggar juga gak akan mau menerima semua ini kok. Pangestu mencengkeram erat kaos depan milik Linggar. Hentikan. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang Papa nggak tahu di sini? Tanya Pak Warsito. Linggar ini hanya mengada-ada, Pak. Mana mungkin Pangestu tega melukai Yana? Pangestu sayang sama Yana, Pak. Apa yang kamu lihat, Linggar? Jawab, tanya Pak Warsito. Tidak ada apa-apa, Pak, ucap Linggar lirih sembari menundukkan kepalanya. Apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba Linggar kehilangan keberaniannya? Kalaupun yang membuat Linggar kehilangan nyalinya adalah gertakan dari Pangestu. Tunggu, dari tadi aku merasakan ada sesuatu yang mengontrol orang-orang di rumah ini. Kuarahkan pandanganku kepada Ina, istri dari Pangestu, yang dari tadi mulutnya komat kamit seperti sedang membaca mantra. Aku pasang doa pelindung agar aku dan orang-orang di rumah ini tak terpengaruh oleh mantra yang dirapalkan Ina. Ina menyadari jika aku mengganggu aktivitasnya. Ia menatap tajam ke arahku
seolah memberi isyarat untuk tak ikut campur. Waktu sudah semakin larut, aku pun mohon pamit. Pak, saya rasa saya sudah tidak ada kepentingan lagi di sini. Saya mohon pamit. Oh ya, maaf ya mas, sudah banyak merepotkan. Biar sopir saya yang antar ya mas. Oh, enggak usah pak, kebetulan sudah ada yang menjemput. Baiklah mas, terima kasih banyak. 3 hari lagi saya kesini ya pak. Saya harap kondisi Yana semakin membaik. Semoga mas. Linggar, ingat pesan saya tadi ya. Jangan pernah tinggalkan sholatmu. Insya Allah mas Guntur. Terima kasih sudah menyadarkan Linggar mas. Sama-sama. Jaga Yana baik-baik. Dia membutuhkan kamu. Iya mas. Setelah meninggalkan rumah Pak Warsito, langkah kakiku terhenti saat suara seseorang lirih berbisik di telingaku. Ojo ikut campur urusanku. Aku berbalik menatap ke arah rumah Pak Warsito. Aku lihat Ina berdiri menatap ke arahku dengan senyum menyeringai. Mas Guntur, ayo mas. Udah kok malah ngelamun. Iya ya, iya yuk. Lama banget sih mas, gak bisa aku digigitin nyamuk ini. Jawab Aryo. Halah, baru digigit nyamuk aja udah protes. Belum digigit grandong kamu. Sampean iki loh mas, lagian kenapa? Kok aku ndak boleh masuk ke dalam sih? Lah emangnya kamu mau apa ke dalam yok? Ya ndak apa-apa mas, cuman penasaran saja sama kondisi Yana sekarang. Yana sudah lebih baik yok. Syukurlah mas. Tapi masih ada yang harus kita lakukan yok. Apa mas? Nanti saja tak kasih taunya kalau sudah sampai rumah. Tapi aku nginep loh mas. Malas aku nih harus balik lagi ke kontrakan. Mana sendirian lagi. Lah Bima kemana yok? Gak tahu. Aku bangun tidur, tiba-tiba bocah itu ndak ada. Oh, aku memang sengaja tak memberitahu Aryo kalau Bima aku tugaskan untuk menemui paman dan menceritakan kejadian ini kepada paman yang sedang berada di luar kota. Kira-kira Bima kemana ya mas? Kok tumben-tumbenan pergi ndak pamit aku? Halah, biarin. Kenapa toh? Ya ndak gitu mas. Kalau terjadi sesuatu sama dia gimana? Dia itu bukan kamu yang ceroboh dan seenaknya sendiri. Lulu, itu namanya membunuh karakter seseorang itu namanya mas. Lagian setiap orang kan punya kepribadiannya masing-masing. Aku dan Bima ini saling melengkapi kok. Melengkapi apa? Kamu itu nyusahin yok. Loh, malah nyakitin. Tak turun kayak di sini loh mas. Berani kamu yok, coba aja. Tak panggil Mbak Kun baru tahu kamu. Mas, ojo ngawur sampean mas. Sementara itu kita masuk ke sudut pandang Bima. Bima sedang menyusuri jalanan dengan pemandangan yang memanjakan mata. Belum lagi keramahan para penduduknya. Monggo mas mampir. Inggih bu. Ngersake nopo mas? Mau beli apa? Nasinya 1 sama teh hangat ya bu. Pesan Bima yang mulai merasakan lapar dan dahaga setelah muter-muter mencari keberadaan Paman Damar. Monggo mas. Matur suwun bu. Masnya ini bukan orang sini ya? Bukan bu. Saya sedang mencari rumah Mbah Diman. Apa ibu tahu? Oh, Mbah Diman. Semua orang di sini juga tahu mas. Habiskan dulu makanannya. Nanti saya kasih denahnya. Matur suwun ya bu. Selesai makan, ibu warung itu dengan senang hati menggambarkan denah menuju rumah Mbah Diman. Denah sederhana, namun ini sangat membantuku. Aku pun membayar semua makananku dan bergegas melanjutkan perjalananku. Butuh waktu setengah jam untuk sampai ke rumah Mbah Diman. Rumah sederhana dengan lantai kayu dan dinding anyaman bambu. Namun entah mengapa, suasananya begitu damai. Aku mengetuk pintu rumah, tak butuh waktu lama. Seseorang membukakan pintu tersebut. Wow, subhanallah, apakah aku sedang bermimpi? Bagaimana mungkin ada wanita cantik ini di pelosok desa seperti ini? Astagfirullah, maaf, apa benar ini rumah Mbah Diman? Benar mas, silahkan masuk. Simbah dan Paman sudah menunggu sampean dari tadi. Hah? Bagaimana mungkin Paman tahu kalau aku datang ke sini? Apa Mas Guntur yang memberitahu? Sudahlah. Keberuntungan tersendiri ketika aku yang ditunjuk Mas Guntur
untuk menemui paman di sini. Tak kusangka, aku bertemu bidadari di tempat yang jauh dari pembangunan, tempat yang masih terjaga keasliannya, tempat yang begitu menawan dengan keramahan penduduknya. Silahkan mas, Simba ada di belakang. Iya, ngomong-ngomong kalau boleh tahu, namamu siapa? Oh, saya Widi Astuti mas, panggil aja Widi. Saya Bima. Mas Bima, itu Simba. Saya siapin makanan dulu, permisi. Terima kasih Widi. Assalamualaikum mbah. Waalaikumsalam. Iki toh sing jenenge Guntur. Bukan mbah, nama saya Bima. Mas Guntur tidak bisa kesini, jadi saya yang dimintai tolong Mas Guntur untuk kesini. Oh ya wes, ndak apa-apa. Duduk sini. Aku pun duduk di hadapan Simba yang lagi sibuk menumbuk dedaunan dan akar-akar. Tapi aku belum menemukan keberadaan Paman Damar sejak tadi. Mbah, Paman Damar di mana ya mbah? Sudah bantu mbah buat ramuan obat ini dulu, nanti mbah ceritakan. Aku hanya membantu sebisaku, karena ini kali pertama aku melihat orang masih menggunakan tumbuh-tumbuhan sebagai obat. Biasanya aku kalau sakit, kalau nggak beli obat di warung ya ke dokter, kalau sakitku udah lumayan parah. Bantu mbah, bawa masuk ini. Iya mbah. Aku berjalan di belakang Mbah Buto. Beliau sudah sepuh sekali. Untuk jalan saja harus dibantu dengan tongkat. Seluruh rambutnya sudah memutih, dengan jenggot yang panjangnya hampir sedadanya. Namun aku bisa melihat karisma dan kewibawaan dalam diri Mbah Buto. Suaranya masih terdengar jelas, serta pendengarannya yang masih sempurna. Dan satu hal lagi yang membuatku kagum, daya ingat Mbah Buto melebihi aku yang masih muda. Aku saja terkadang lupa menaruh barang-barangku sendiri. Paman? Aku tersentak saat melihat kondisi Paman Damar terbaring lemah di atas dipan dengan luka yang cukup serius di bagian dadanya. Mbah, Paman Damar kenapa mbah? Ceritanya panjang. Tolong bantu mbah meminumkan jamu ini. Mbah, apa nggak sebaiknya paman dibawa ke dokter saja? Mbah sudah pernah bilang ke pamanmu, tapi dia menolak. Paman memang selalu abai dengan dirinya sendiri. Itulah pamanmu. Biarkan ia beristirahat. Aku duduk di ruang tamu beralaskan anyaman tikar rotan bersama Mbah Buto. Rupanya luka yang diterima paman adalah ketika paman bertarung melawan Mbah Kempor untuk menyelamatkan suatu desa akibat teror yang dikirim Mbah Kempor. Pertarungan yang tidak imbang membuat paman kewalahan melawan Mbah Kempor, namun paman tak patah arang. Paman rela menaruhkan nyawanya demi menyelamatkan warga desa, hingga akhirnya paman terluka separah ini. Aku pun menceritakan tentang apa yang tengah Mas Guntur hadapi sekarang. Santet yang menyerang Yana, putri bungsu Pak Warsito. Mbah Buto hanya mengangguk, seolah beliau sudah paham dengan masalah semacam ini. Tak berselang lama Widi keluar dengan beberapa hidangan makanan yang baru selesai ia masak. Masakan Widi enak, cuma sayur lodeh aja mas. Ini sudah istimewa sekali loh. Pujianku berhasil membuat Widi tersipu malu. Tapi soal masakan yang enak ini, aku sama sekali nggak bohong. Masakannya Widi. Selesai makan, aku melihat keadaan paman kembali. Tubuhnya sangat lemah dan pucat. Aku yakin paman kehilangan banyak darahnya. Aku memanjatkan doa, meminta kesembuhan paman, dan mentransfer sedikit energiku ke tubuh paman. Aku tahu luka di dada paman sangatlah dalam. Racunnya sudah mbah keluarkan. Kamu tak usah khawatir, pamanmu akan segera sembuh. Ini berikan kepada Guntur. Apa ini mbah? Sudah bawa saja. Guntur pasti tahu ini apa. Kamu segeralah kembali, bantu Kang Masmu. Dia butuh bantuanmu. Tapi mbah, bagaimana dengan paman? Mas Bima ndak usah khawatir. Widi dan Simba bakalan jagain paman sampai benar-benar sembuh. Terima kasih Widi. Terima kasih mbah. Aku bergegas memacu motorku. Tak kupedulikan udara dingin yang menusuk ke tulangku. Aku tahu Mas Guntur dan Aryo pasti sekarang ada di rumah Pak Warsito. Tanpa pikir panjang aku segera menyusul mereka. Rupanya selama ini pelakunya adalah Mbak Ina, istri dari Mas Pangestu. Mbak Ina sengaja melet Mas Pangestu agar mau menikahinya. Disinilah Mbak Ina memulai satu persatu dendamnya
dengan menjadikan Mas Pangestu alat untuk menghancurkan keluarganya sendiri. Itulah mengapa sejak Mas Pangestu menikah dengan Mbak Ina, sikap Mas Pangestu berubah menjadi emosional dan pemarah. Bahkan Mas Pangestu tak segan melukai keluarganya sendiri. Itu semua Mas Pangestu lakukan atas pengaruh dari Mbak Ina. "Aku sudah memberikanmu untuk tidak ikut campur ke dalam urusanku," ucap Mbak Ina dengan nada menggertak. "Apa yang Mbak Ina lakukan sudah keterlaluan. Mereka pantas menerimanya. Kita sebagai manusia nggak berhak untuk menghukum sesama makhluk ciptaannya." "Diam kau tahu lelaki bangsat ini?" Mbak Ina menunjuk ke arah Pak Warsito dan meludah seolah jijik. "Dia adalah lelaki bejat dan tidak pantas mendapatkan kebahagiaan." "Apa maksudmu, Ina?" ucap istri Pak Warsito. "Tanyakan padanya apa yang sudah ia lakukan 25 tahun lalu kepada seorang perempuan." Mbak Ina mencengkram erat rambut istri Pak Warsito hingga ia terpekik kesakitan. Pak Warsito terlihat sedang mengingat-ingat sesuatu yang ia lupakan. "Lepaskan istriku, Ina. Aku yang bersalah, bukan keluargaku," ucap Pak Warsito lirih dengan matanya yang mulai berkaca-kaca. "Apa yang kau inginkan, Ina? Aku akan menebus semua kesalahanku." "Semua sudah terlambat. Tak ada yang bisa kau lakukan lagi. Bertahun-tahun ibuku menjalani penderitaannya sendiri. Semua orang memandangnya jijik. Bahkan tak jarang ibuku mengalami kekerasan fisik. Ibuku dianggap wanita kotor, jalang, hingga aku lahir tanpa bantuan siapapun. Setelah kematian ibuku, aku berusaha mati-matian agar tetap bisa hidup, agar aku bisa membalaskan dendam ibuku terhadapmu, Warsito." "Apa yang terjadi, Pak? Apa yang telah kau lakukan, Pak?" ucap Bu Warsito. "Tenang dulu, Bu. Aku akan jelaskan semuanya." Jadi 25 tahun yang lalu, Pak Warsito menjalin cinta dengan seorang perempuan bernama Narti. Namun cinta mereka tak direstui oleh orang tua. Orang tuanya Pak Warsito, karena perbedaan strata sosial. Pak Warsito dari kalangan keluarga berada, sedangkan Mbak Narti dari keluarga yang biasa-biasa saja. Dan ayahnya dari Mbak Narti adalah tukang kebun di rumah keluarga Pak Warsito. Penghinaan-penghinaan dari keluarga Pak Warsito selalu diterima Mbak Narti dan keluarganya. Walaupun begitu, Pak Warsito tetap mempertahankan Mbak Narti. Sampai puncaknya, Mbak Narti hamil. Namun saat itu Pak Warsito menolak untuk bertanggung jawab karena Pak Warsito telah menerima wanita yang dijodohkan orang tuanya. Wanita itu adalah Mbak Sasmita, istri Pak Warsito sekarang. Pak Warsito meminta Mbak Narti untuk menggugurkan kandungannya. Namun Mbak Narti menolak, hingga akhirnya kabar kehamilan Mbak Narti tersebar hingga ke seluruh desa dan menjadi buah bibir para tetangga. Merasa malu, orang tua Mbak Narti mengusir Mbak Narti dari rumah. Dengan susah payah Mbak Narti bertahan hidup demi anak yang dikandungnya. Tak ada yang peduli dengan derita yang Mbak Narti alami. Entah Tuhan sayang atau tidak padanya, sampai ia harus menerima garis takdir seberat ini. Tuhan selalu memberinya kesempatan hidup saat ia hendak mengakhiri hidupnya. Sampai anak dalam perutnya lahir dan membesarkannya seorang diri. Namun, Mbak Narti selalu mengajak anaknya untuk menemui ayahnya yang tak lain dan tak bukan adalah Pak Warsito, walaupun hanya dari kejauhan. Kebencian semakin lama semakin menumpuk di hati Mbak Ina, hingga kematian ibundanya semakin menguatkan tekadnya untuk membalaskan semua rasa sakit ibunya. Seketika kabut hitam menyelimuti tubuh Mbak Ina. Mbak Ina seketika menerjang ke arah Pak Warsito. Untung saja Mas Guntur dan yang lain berhasil menahan serangan Mbak Ina. Meski begitu, kekuatan yang ada di dalam tubuh Mbak Ina mampu membuat Mas Guntur terpental dan terjerembab ke lantai. "Bantu doa, jangan terputus," perintah Mas Guntur. Mendengar lantunan doa-doa, Mbak Ina tak mau kalah. Mulutnya tak henti komat kamit. "Ah!" teriakan keras terdengar dari arah kamar Yana. Bima dan Linggar berlari ke arah kamar Yana. Mereka terkejut saat mendapati Yana sudah terbebas dari ikatannya. Yana menggeram seolah siap menerkam Bima dan Linggar. "Mas Linggar, jangan jauh-jauh dari sana, Mas," ucap Bima yang dibalas anggukan oleh Linggar. Sebetulnya Bima bingung bagaimana dirinya harus melawan Yana. Bima tak ingin sampai melukai tubuh kecil Yana.
Namun rupanya Yana yang ada di hadapannya saat ini semakin buas. Serangannya cukup sulit untuk dihindari, sehingga membuat Bima mendapat cakaran di lengan dan pipinya. Di satu sisi, Mas Guntur masih berusaha menghadapi Mbak Ina, sedangkan Aryo menghadapi Mas Pangestu yang rupanya juga terpengaruh oleh mantra yang diucapkan Mbak Ina. Atas kuasa dan kebesaran Sang Maha Pencipta, serangan Mas Guntur sedikit berpengaruh kepada Mbak Ina, hingga Mbak Ina memuntahkan cairan kental dari mulutnya. Dan kesempatan itu tak disia-siakan oleh Mas Guntur. Namun serangannya tak juga membuat Mbak Ina tumbang. Energi Mas Guntur mulai terkuras. Tiba-tiba saja terdengar langkah kaki seseorang dan suara pecutan. Mendengar suara pecutan itu, wajah Mbak Ina terlihat gentar. Namun ia tetap berusaha tak menampakkan ketakutannya. "Tak beranikah kau melawanku seorang diri?" ucap Mbak Ina. "Apa kau takut?" ucap pria itu yang ternyata adalah Pak Karjo, rekan bisnis Pak Warsito. "Cih, aku tidak ada urusan padamu. Jangan ikut campur." Pak Karjo menatap tajam ke arah Mbak Ina dan memecutkan pecut yang berada di genggamannya. Aku terkesima saat melihat kekuatan dari pecut itu. Hanya dengan 3 kali pecutan mampu membuat Mbak Ina tak berdaya. Tubuh Mbak Ina jatuh terkulai, begitu juga Mas Pangestu dan Yana. "Semua sudah selesai," ucap Pak Karjo. Kami semua masih terkesima, sampai-sampai tak mampu berkata apapun. Aku tak menyangka jika Pak Karjo lebih kuat dari bayanganku sebelumnya. "Terima kasih Mas, sampean sudah membantu keluargaku," ucap Pak Warsito dengan raut wajah yang tidak enak. Karena sebelumnya aku dan Pak Warsito menuduh Pak Karjo sebagai pelakunya. "Ini semua permintaan putriku. Aku sudah berjanji akan menyembuhkan temannya yang sedang sakit. Aku hanya menepati janji seorang ayah kepada putrinya." Aku benar-benar tak menyangka, di balik perangainya yang begitu menakutkan, terselip kelembutan yang membuat aku berdecak kagum. "Di mana Yana?" Pertanyaan Pak Karjo membuat kami semua tersadar. Pak Warsito mengarahkan Pak Karjo ke arah kamar Yana. "Papa," panggil Yana dengan suara lirih. "Yana, kamu sudah kembali nak?" Pak Warsito segera memeluk tubuh putrinya. "Warsito, izinkan aku memeriksanya." Pak Warsito melepas dekapannya dan memberi celah untuk Pak Karjo memeriksa Yana. Pak Karjo mengusap tubuh Yana dari ujung kaki dan berakhir di pucuk kepala Yana. Dan setelahnya, gadis kecil itu memuntahkan segumpal daging bercampur darah yang telah menghitam dan berbau busuk. "Apa itu Mas?" "Kau tak perlu tahu. Yang terpenting sekarang putrimu sudah kembali seperti semula." Dari kejadian itu, hanya satu orang yang tak bisa diselamatkan, yaitu Mbak Ina. Kematian Mbak Ina begitu tragis. Tubuhnya hanya seperti kerangka kosong yang tak ada isinya. Mas Pangestu begitu terpukul atas kematian istrinya, walaupun ia masih tak menyangka jika semua yang menimpa keluarganya ulah Mbak Ina. "Mas, sepertinya setelah ini kita harus nyusulin paman," ucap Bima dengan sedikit murung. "Memangnya paman kenapa Bim? Pakai disusul segala?" tanya Aryo. Aku dan Mas Guntur sama penasarannya dengan Aryo. "Apa yang terjadi Bim? Apa kamu bertemu paman?" Bima mengangguk, namun wajahnya masih terlihat murung. Sementara itu dari sudut pandang Chandra Maya, lagi-lagi aku harus merelakan suamiku pergi untuk waktu yang tidak bisa ditentukan. Sebenarnya ada satu hal yang ingin aku sampaikan, tapi ternyata momennya belum tepat. Paman lebih membutuhkan Mas Guntur. Lagi pula paman sudah kuanggap seperti ayahku sendiri. Aku akan merasa bersalah jika hal buruk terjadi kepada paman. Sebenarnya aku sudah membujuk Mas Guntur agar aku diizinkan untuk ikut. Namun lagi-lagi Mas Guntur melarangku. Tapi kali ini aku bisa membaca wajah cemas Mas Guntur, seolah ada sesuatu yang cukup serius yang menimpa paman. Keesokan paginya mereka bertiga pergi ke tempat paman berada. Dan demikianlah sampai di sini di bagian kiriman santet yang ternyata pelakunya adalah orang dalam atau masih dalam keluarga sendiri. Dan tentunya santet itu terjadi karena dendam dan tidak bisa mengikhlaskan apa yang terjadi. Saya pamit. Wassalamualaikum. Terima kasih Kak Lestari Hunayfi.
Terima kasih teman-teman yang sudah setia menyimak kisah-kisah ini di Tony FS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sampai jumpa di bagian berikutnya. Masih di Chandra Maya Story. Di bagian berikutnya akan membahas tentang keadaan paman dan siapakah sosok Mbah Puto. Nantikan kelanjutannya ya.